cahaya di Bukit Al-Quds. Masa remaja Nabi Isa alaihissalam dan awal penolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah tentang Sang Al-Masih. Sebuah cahaya yang diturunkan Allah saat dunia sedang merangkak dalam kegelapan. Sebelum kita menyelami samudera hikmah Nabi Isa, mari padamkan sejenak kesibukan dunia. Tekan tombol subscribe, like, dan share. Jadikan jari jemarimu perantara tersebarnya cahaya ilmu ini. Isa tumbuh menjadi pemuda yang menawan hati, bukan hanya karena parasnya yang bersih, namun karena hikmah yang mengalir deras dari lisannya. Di mana ia duduk, di sana ketenangan hadir. Namun, semakin terang cahayanya, semakin terusik pula mereka yang bersembunyi dalam biang-biang kekuasaan. Kegelisahan para pemuka Bani Israel mulai memuncak, dan badai konflik tak lagi bisa dihindari. Ruang belajar Baitul Maqdis. Pemuda satu penasaran, nada rindu. Wahai Isa, ajarkan kami, bagaimana kami bisa menyentuh langit? Bagaimana kami bisa benar-benar dekat dengan Allah? Isa tenang, penuh wibawa dan kelembutan. Dekatlah kepadanya, bukan dengan jubah yang megah, melainkan dengan hati yang pasrah. Allah tidak menimbang seberapa banyak daging kurbanmu, tetapi Allah melihat getar ketakwaan di dalam dadamu. Pemuda 2 ragu-ragu. Tapi, saudaraku, bukankah para rabi mengajarkan bahwa kedudukan ditentukan oleh banyaknya ritual dan hafalan hukum? Isa tersenyum tipis, menatap mata pemuda itu. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang menuntunmu pada kerendahan hati. Jika ilmumu justru melahirkan kesombongan dan membuatmu merasa lebih suci dari yang lain, ketahuilah, itu bukan cahaya dari Allah. Itu adalah api yang membakar amalmu sendiri. Interupsi para ulama. Suasana tenang pecah. 2 orang rabi senior dengan jubah mewah masuk, dengan langkah lebar dan wajah merah padam. Suara langkah kaki keras menghentak lantai batu. Rabi satu membentak, suara bergetar menahan amarah. Wahai anak Maryam, atas otoritas siapa kau berbicara di sini? Siapa yang memberimu hak mengajar di rumah suci ini? Isa tetap duduk tenang, tidak terprovokasi. Aku hanya menyampaikan apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Rabi 2 menunjuk wajah Isa. Kau menyesatkan umat. Mereka mulai melupakan tradisi leluhur karena kata-katamu. Isa berdiri perlahan, menatap tajam namun damai. Aku tidak datang untuk menghapus Taurat, wahai tuan-tuan. Dan aku datang untuk membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang dahulu diharamkan atas kalian. QS Ali Imran 50. Rabi satu berteriak, lancang sekali kau mengutip kitab suci di hadapan kami. Isa, seorang hamba hanyalah penyambung lidah kebenaran, bukan pemilik kebenaran itu sendiri. Murid-murid Isa tampak cemas. Suasana semakin panas. Cahaya bagi yang buta. Di tengah ketegangan, kerumunan terbelah. Seorang lelaki buta, tua dan renta, berjalan tertatih dipandu anaknya. Suara tongkat mengetuk lantai. Tap, tap, tap. Lelaki buta, suara parau, penuh harap. Wahai Isa, anak Maryam, kabar tentangmu adalah angin sejuk bagi jiwaku. Mataku telah ditudungi gelap bertahun-tahun. Tolonglah aku. Rabi 2 tersenyum sinis, melipat tangan. Nah, inilah saatnya. Jika kau memang benar utusan Tuhan, buktikan, sembuhkan orang tua tak berguna ini. Isa tidak mempedulikan sindiran Rabi. Ia berjongkok di depan lelaki buta itu. Wajah Isa yang penuh kasih sayang.
Isa berbisik lembut, "Mendekatlah, wahai ayah." Tangan Isa menyentuh kelopak mata lelaki itu. "Isa, dengan izin Allah, terbukalah tirai gelap ini." QS Ali Imran 49. Lelaki tua itu mengerjap. Perlahan matanya terbuka. Ia melihat tangannya sendiri, lalu melihat wajah Isa. Lelaki buta menangis histeris bahagia. "Cahaya, aku melihat cahaya. Aku melihat wajahmu. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah." Kerumunan terkesiap. Para rabi mundur selangkah, wajah mereka pucat pasi karena syok. Sentuhan kasih penderita lepra. Belum hilang rasa takjub. Seorang pria dengan jubah lusuh yang menutupi kulit rusak akibat kusta menyeruak masuk. Orang-orang menjauh dengan jijik. Suara orang-orang berbisik jijik. "Hi, menjauhlah!" Penderita kusta. Suara bergetar, malu dan takut. "Wahai Nabi Allah, aku tahu aku najis bagi mereka. Tapi, jika engkau sudi berdoa, mungkin Allah akan mengasihaniku." Para rabi menutup hidung mereka, tapi Isa justru melangkah maju. Ia tidak ragu. "Isa, Allah Maha Pengasih. Rahmatnya lebih luas dari penyakitmu." Isa meletakkan telapak tangannya langsung ke kulit yang luka itu. Orang-orang merasa jijik, karena orang kusta tidak boleh disentuh saat itu. Isa, jadilah sembuh dengan izinnya. Kulit yang luka perlahan menutup dan menjadi bersih kembali. Penderita itu melihat kulitnya dengan tak percaya. Penderita kusta berteriak sekuat tenaga, "Allah, Tuhanku, menyembuhkanku. Lihatlah, aku bersih, aku bersih, aku bersih." Kerumunan bersujud syukur, menangis haru. Konspirasi gelap. Wajah para rabi yang kini berada di sudut gelap, terasing dari kerumunan yang bersukacita. Mata mereka memancarkan kedengkian murni. Rabi satu berbisik cepat dan tajam, "Kau lihat itu? Kau lihat itu? Jika sihir ini terus berlanjut, seluruh kota akan menyembahnya. Kita akan kehilangan segalanya." Rabi 2 gram. "Kita harus membungkamnya sebelum terlambat." Rabi 1. Kumpulkan Dewan Sanhedrin. Kita tidak bisa menyerangnya dengan mukjizat. Kita harus menyerangnya lewat hukum. Kita cari celah ucapannya, dan kita jerat dia sebagai penista agama. Mereka berbalik pergi. Jubah mereka berkibar, meninggalkan bayangan gelap. Isa berdiri di tengah kerumunan, menatap langit. Wajahnya teduh, namun menyiratkan kesedihan, karena tahu apa yang akan datang. Mukjizat yang nyata seharusnya menjadi pelita iman. Namun bagi hati yang telah membatu oleh cinta dunia, kebenaran justru menjadi bara api yang membakar kedengkian. Isa telah membuktikan kenabiannya. Namun di balik tembok-tembok istana, sebuah badai pengkhianatan sedang dirakit untuk menghancurkannya. Bagaimanakah Nabi Isa menghadapi makar terbesar ini? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.